Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amarna bis-su'. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah mengkaruniai beragam dan bermacam-macam nikmat. Ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat ini kita tidak akan bisa merasakan apa yang namanya keindahan surga itu. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang mana ia rela berhujankan anak panah, bermandian darah, serta berselimutkan dengan pedang. Demi apa? Demi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Di video kali ini kami akan membahas tentang pelajaran filsafat ilmu bab ke-9 yang berjudul dengan mengenal logika. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logis atau logika. Dalam bahasa Latin disebut dengan istilah logik. Dan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan logik, yang berarti ucapan yang berfungsi dengan baik, teraturan, sistematis. Secara terminologi, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang macam-macam aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Logika berperan penting dalam suatu kajian ilmiah. Tanpa adanya logika, suatu kajian ilmiah tidak akan berjalan secara baik. Dan dalam Islam, istilah logika disebut juga dengan mantik. Mantik yang berasal dari bahasa Arab, yang awal katanya adalah natakoyantiku, yang artinya berpikir menjadi natik dan diubah menjadi mantik, yang artinya alat untuk berpikir. Samping itu, ada para ahli ilmuwan mendefinisikan logika dengan berbagai macam-macam. Salah satu ilmuwan yang mendefinisikan arti logika itu George F. Kneller. Dia mendefinisikan sebagai logika itu penyelidikan dasar dan metode berpikir dengan benar. Yang kedua, Irving M. Cappi memaknai logika sebagai ilmu yang mempelajari metode hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Setelah memahami berbagai macam definisi yang diutarakan oleh para ilmu mengenai logika, dapat diambil sebuah intisari bahwa logika adalah suatu ilmu yang mengarahkan, menunjukkan seseorang dalam melakukan kegiatan ilmiah agar selamat dari berpikir yang salah. Di samping itu, ilmu logika juga berperan penting dalam kegiatan keilmuan. Dan tanpa kita sadari, ilmu logika juga berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang Hari M.Th. Sokowati dalam penelitian yang berjudul Logika sebagai Praktisi mengemukakan 7 manfaat belajar logika. Dapat berpikir secara logis, baik formal maupun material. Yang kedua, mampu menggunakan penalaran dengan bukti yang nyata dan benar dalam mengambil kesimpulan. Yang ketiga, bersikap teliti. Memperluas cakrawala berpikir dalam mengatasi masalah. Yang kelima, mampu menggunakan kata-kata yang tepat, pasti, dan runtut secara sistematis. Yang keenam, mampu melakukan tindakan pengamatan, hipotesa, verifikasi, evaluasi, dan pengamatan. Oke, dan yang terakhir, yang ketujuh, mendewasakan diri secara mandiri. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium, yaitu pendiri aliran Stoicisme. Lain halnya dalam pandangan Lorenz Bagus, yang menyebutkan bahwa logika bermula dari pembuktian geometri kaum Pythagorean, dialektika Zeno, dan dialektika Plato. Pada tahap selanjutnya, Aristoteles mengembangkan sebuah analisis proporsi dan interrealisasinya, kuantifikasinya, dan penggunaan dalam penalaran.
Puncak dari penalaran Aristoteles adalah ajaran silogisme, yaitu menggabungkan atau menyimpulkan dengan penalaran. W. Projojo menyebutkan, walaupun menurut sejarah, Zeno adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah logika. Namun sebenarnya, akar logika sudah terdapat dalam pikiran dialektis mazhab Elea. K. Bertens berbeda dengan lainnya, menyebutkan bahwa logika pertama kali muncul pada masa Cicero, abad ke-1 sebelum Masehi, yang dimaknai sebagai seni berdebat. Kemudian setelah itu pada Aristoteles baru dikenal dengan istilah analitika. Uraian di atas menyebutkan bahwa pada awal istilah logika dikenal dengan nama analitika. Pada tahap selanjutnya, orang-orang memperkenalkan ajaran Aristoteles adalah para ilmuwan Islam dengan melakukan gerakan penerjemahan secara besar-besaran karya para filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Terlihat bahwasannya dalam pandangan penulis, permulaan penerjemahan karya-karya logika ke dalam bahasa Arab dimulai pada masa Daulah Bani Umayyah. Namun, penerjemahan secara besar-besaran itu dilakukan pada masa Bani Daulah Abbasiyah, dikarenakan Daulah Umayyah berfokus kepada penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di dunia. Oke, C. Jenis-jenis logika. Yang ketiga ada jenis-jenis logika. Logika dibagi berbagai jenis. Yang pertama ada logika deduktif. Yang kedua ada logika induktif. Yang ketiga ada logika dialektis. Oke. Yang keempat ada logika deontik. Yang kelima ada logika formal. Yang keenam ada logika modal. Yang ketujuh ada logika probabilitas. Dan yang ke-8 ada logika simbolik. Yang ke-9 ada logika informal. Yang ke-10 logika kategoris tradisional. Yang ke-11 ada logika kombinatorial. Dan yang terakhir ada logika konstruktif. Yaitu keempat, hubungan logika dengan filsafat ilmu. Mark B. Waldos dalam buku yang berjudul Berfilsafat, sebuah langkah awal, mengemukakan bahwa banyak yang mengatakan sesungguhnya filsafat merupakan kakak kandung dari logika. Hal ini dikarenakan inti dari filsafat adalah membentuk pola pikir seseorang. Hubungan keduanya sangat berkaitan erat, sebab filsafat menyusun serta merumuskan segala tugas dengan menggunakan argumentasi nasional. Muhammad Rahmat menjelaskan bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara logika dan filsafat. Logika merupakan cabang filsafat yang lahir secara bersamaan. Tatkala lahirnya filsafat Yunani, yang digunakan para filsuf Yunani untuk melakukan sebuah pembuktian sebagai wahana untuk memperkuat keyakinannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang pelajaran logika. Oke, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.